Ini suplemen yang saya pakai. Ya cuman ini aja suplemen saya pakai. Ini atau ini. Jadi kalau ini atau. Ini bonusnya pakai perasa, pakai pemanis. Yang ini enggak. Itu dosisnya lebih tinggi. Ini 400, ini 1000. Sekarang saya lebih banyak pakai yang ini. Karena nggak bikin error. Yang ini suka bikin error. Karena anak kita sensitif. Ya, produk yang saya pakai ini bisa dibeli bebas di apotek, iya. Bisa dijual beli online, iya. Ya, nggak ada masalah. Silakan Bapak Ibu. Yang ini produk MLM. Yang ini bisa dibeli bebas di apotek. Ya. Ini lebih banyak di Century dan teman-temannya. Yang ini. Ini produk langka. Ya. Langka dalam artian ini rodo mahal ya 217 227. Tapi kalau di grup kita karena kita sudah ngomong sama yang orangnya tadi, kita dikasih harga spesial 180.000 ya. Ya kita akan ngomong pemakaian grup kita besar masa nggak dibantu nggak disupport. Jadi ya support kita dengan cara dikasih harga khusus ya. Jadi buat Bapak Ibu yang kesulitan mendapatkan suplemen ini ya namanya di daerah ya Senturinya nggak ada dok. Obat ini kayaknya aneh dok, ini obat dari Swiss ini ya, bukan obat suplemen dari Swiss. Kalau kesulitan lewat online juga nggak bisa, hubungi Mata Hati. Ya, ini alamatnya Mata Hati. Ini dihubungi ya, tempatnya di Surabaya. Ini juga tempat untuk melakukan tes ASIRA. Ya. Sudah selesai presentasi saya hari ini slide yang terakhir ya. Jadi slide terakhirnya cuma kayak gini doang. PR ya, kalau mau dibantu. Pelajari ATEK. Ya, baik yang ada di Telegram yaitu di-download dulu di Telegram e-booknya dipelajari ataupun kalau mau praktis mau enak langsung nonton di YouTube aja ya. Itu yang warnanya abu-abu tadi ya yang pembicaranya Ibu Mive. Ya, itu aduh bagus banget itu ceritanya bagus banget luar biasa. Seneng banget. Ya seneng banget dan langsung kita tahu bagaimana caranya kalau anak kita punya masalah terus cara ngatasinya gimana. Bu Mive ngasih kiat-kiat ya. Terus ada orang tua nanya ya. Kalau anakku kayak gini ini termasuk enggak? Ini termasuk enggak? Ya itulah yang abu-abu di pertanyaan tadi bisa dijawab. Ya. Nomor 1 pelajari ATEK. Nomor 2 isi ATEK-nya laporkan skornya di Telegram ATEK. Ya, ini dilaporkan di Telegram ATEK biar saya bisa monitor. Ya. Kalau yang di Facebook ya di Facebook lah nggak apa-apa lah. Ya. Kemudian yang paling murah, yang paling praktis, anaknya dikasih obat cacing. Dan ingat, orang yang tinggal serumah juga harus minum obat cacing. Dosisnya sudah seperti yang ada di atas. Ya. Kasih obat cacing, itu murah. Nah, nanti setelah dikasih obat cacing, tolong lapor sama saya. Progresnya seperti apa dikasih obat cacing. Ya. Saran saya, selama proses menunggu ini, kita akan mau mengurangi brain inflamasi, gangguan tidur, dan teman-temannya. Kasih ESO, itu essential oil. Peace and calm di dada. Oleskan 3 kali sehari. Setelah mandi dan sebelum tidur. Oke. Jadi tolong laporkan progresnya di hari kelima atau setelah selesai dengan obat cacing. Nanti akan saya kasih panduan berikutnya. Ya. Itu PR-nya untuk saat ini. Oke. Kemudian next. Dok kalau mau baca buku-bukunya, ini buku-bukunya ya. Buku yang hitam ini sudah bahasa Indonesia, bisa dibeli di Gramedia. Ya, Nutrient Power. Kalau yang ini tidak ada buku aslinya. Ini buku sudah lama sekali. Kalau para sahabat orang tua tertarik ingin membaca, aduh buku ini bagus banget, bagus banget. Mata Hati sangat baik sekali dengan saya. Waktu saya ngomong saya butuh buku ini karena buku saya hilang, dipinjam pasien terus gak dibalikin. Ya, saya dikopiin. Ya, jadi Matahari punya dikopiin. Terus waktu saya ngomong, Bu, boleh nggak kalau ada orang tua yang kepingin baca Kimia 4 dikopikan? Dengan berat hati beliau ngomong, boleh dikopikan tapi tolong ini tidak diinformasikan untuk dijual belikan karena kalau dijual belikan mereka kan salah ya, mereka bisa ditangkap. Jadi ini tujuannya hanya untuk keperluan pribadi. Kalau Bapak Ibu daripada sulit cari bukunya, mereka mau mengkopikan iya. Ya. Nanti hubungi Mata Hati aja deh. Oke. Minggu depan, bukan minggu depan lah kecepatan ya. Kapan ya? Oke, next video lah. Belum tahu waktunya. Kalau jadwal saya di Zoominar itu dikasih di minggu genap, ya. Tapi jatah saya 2 minggu lagi itu konsultasi, ya. Jadi saya nggak akan cerita kayak gini lagi. Mungkin saya akan ceritanya di lain waktu ya. Saya akan cari waktu khusus untuk membimbing teman-teman yang lain mungkin lewat di Facebook. Ya, di Facebook saya belum tahu. Besok baru saya mulai ya. Topiknya sama seperti hari ini. Ya. Bocoran.
bocoran untuk next video. Ada orang nih ya, ini bisa dicari di Telegram saya, Autis Biomedis ya. Ini next video saya akan ngomong tentang brain inflamasi. Ini yang saya bilang salah diagnose ya. Nah, jika dokter saya pertama ya, ini original itu yang pertama, bukan berarti saya palsu, bukan. Ini my original itu yang pertama maksudnya. Bisa melakukan training dengan baik dan mengobatin saya dengan baik. Mungkin saya bisa bertahun-tahun salah tidak salah didiagnosa. Nah, ini anak ini menurut saya salah diagnosa ya. Ini tulisannya terlalu kecil ya. Cuman intisarinya mau saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nuduh saya jualan macamnya terserah ya. Tapi nanti di Telegram saya ini baca aja di Telegram ya. Di situ tulisannya terlalu kecil. Anak ini belum Asira, belum Bikom. Dua-duanya ini bisnis saya. Dia hanya suplementasi selama 3,5 bulan. Hanya minum Sinbio dan Nutracare. Nilai AT-nya dari 87, dalam waktu 3,5 bulan nilainya 18. Jadi ini hari setelahnya waktu saya, ini jam 11 sampai jam 12 malam saya komunikasi sama ibu dari Lampung yang waktu itu saya belum kenal, Ibu Atriani. Terus saya nanya, Bu, too good to be true. Terus dia cerita keadaannya dia seperti apa. Dan kalimat yang paling penting ada di sini. Ini yang paling penting. Entah kenapa saya punya keyakinan. Ini yang namanya iman, Bapak Ibu. Bukan dokter Ali yang hebat, bukan protokol dokter saya yang hebat, tapi Tuhan yang punya kuasa. Kalau Bapak Ibu punya iman, Bapak Ibu pasti dibantu. Amin. Ya, ini kalimat yang luar biasa. Ibu ini dari anaknya umur 2,8 tahun, kurang lebih 3 tahun lah ya. Baru ketemu saya itu sekitar anaknya umur 7-8 tahun lah. Ya kurang lebih 7-8 tahun. Mosok cuma diterapi 3,5 bulan jadi kayak gini. Nah selama 5 tahun itu diapain aja? Berapa banyak waktu, uang pengorbanan yang dikeluarkan oleh orang tua ini? Ya. Kalau lihat ceritanya ini, aduh, udah pakai suplemen luar negeri, udah terapi di mana-mana ditolak, diapain, bayangin terus progres anaknya kayak apa. Begitu anaknya sekarang enggak, anaknya minder mau sekolah karena sekelas sama adiknya. Ya apa itu yang kita mau di anak-anak kita? Yaitu sneak peek yang mau saya jelaskan. Kenapa cuma diterapi sederhana aja bisa? Syukur-syukur kalau dilakukan tes Asira sebelumnya. Dan di Lampung belum ada terapi Bikom. Ya. Ini sneak peek-nya. Oke. Jadi kita akan ketemu di video yang akan datang. Saya minta sedikit perpanjangan waktu Ibu Mive untuk membaca pertanyaan aja. Oke. Oke, saya sekarang sudah stop share. Saya akan baca pertanyaan Bapak Ibu. Sudah ada 46 chat. Ya, oke. Nice to meet you, Bapak Ibu. Gambarku hilang ya. Nah, oke. Bentar ya, aku baca dari atas. Mudah-mudahan tidak banyak pertanyaan. Oke. Dok, apa artinya ada paparan geopati radiasi? Karena radiasi ya gampang toh. Geopati radiasi itu dari alam ya, misalnya apa ya, gelombang elektromagnetik, misalnya dari BTS, dari HP, ya dari TV, ya itu radiasi semua ya. Dari alam ya, dari batu ya, batu-batu tertentu ya mengeluarkan radiasi, itu artinya radiasi ya. Dok, untuk alergi ini jika sudah di Bikom 2 tahun dan dinyatakan sudah oke, apakah suatu bisa kamu? Iya, bisa kambuh lagi lah. Karena alergi sampai sekarang nggak bisa sembuh. Hanya bisa kita kendalikan, kita kontrol. Kalau kambuh lagi apa harus Bikom? Iya iyalah, nggak ada pilihan. Mau suntik, Bikom lebih nyaman kok ya. Ya terapi Bikom lagi. Ya selama Bikom masih ada di Indonesia ya, masih boleh praktek di Indonesia, kita pakai Bikom lagi. Jadi Bapak Ibu alergi nggak bisa sembuh. Ya, bukan berarti nanti kalau anaknya alerginya muncul, gejalanya balik semua enggak. Ya. Kalau udah bisa ngomong ya pasti ngomong terus lah. Nggak bisa tiba-tiba alergi muncul terus bisu lagi. Enggak lah, nggak ada ceritanya kayak gitu ya. Dan nanti sebelum terakumulasi kan kita udah tahu gejala alerginya kayak apa. Ya, jadi don't worry. Kalau Bikom tuh kayak apa ya? Kok saya dibilang alergi sembuh atau enggak gimana ya? Kalau sekarang saya makan ikan udah nggak bentol-bentol lagi. Sekarang kalau saya telat mandi udah nggak garuk-garuk lagi. Itu sembuh enggak ya? Itu Bikom bisa, tapi enggak menjamin nggak muncul lagi gitu loh. Ya bisa aja suatu saat nanti muncul lagi bisa. Saya terapi Bikom pertama kali itu 2004 ya, untuk alergi ikan. Cuma 4 menit, sampai sekarang saya nggak pernah muncul lagi ya, alergi ikannya ya, nggak pernah nongol ya. Dan dulu gejala saya lebih parah lagi ya, selain bengkak-bengkak itu kolesterol saya tinggi. Ya. Umur 29 tahun, kolesterol saya sudah tinggi banget. Kemudian setelah saya terapi sampai sekarang, saya sudah 50 plus ya, 53 kali ya, saya sudah hampir 53 tahun.
Kolesterol saya masih normal, dan Bapak Ibu boleh nanya sama orang-orang di Surabaya, di mana-mana di daerah ya tempat terapi saya ada ya. Saya ada di Samarinda, ada di Makassar ya, Denpasar. Saya makannya itu nggak tertib ya. Dalam artian nggak tertib bukan kayak orang-orang yang kekinian ya, yang makannya harus sehat atau enggak. Makanan saya super sehat ya. Saya makan soto jeroan, nasi goreng babat ya, dan kolesterol saya normal aja ya. Karena gejala alergi itu salah satunya kolesterol, gula darah, tekanan darah itu tidak bisa terkontrol dengan obat. Dan saya nggak minum obat. Ya. Alhamdulillah saya sehat. Ya. Karena saya sudah terapi ya. Tapi ingat ya, itu baru terapi ikan. Nah, terapi keringatnya selama 2004 sampai sekarang 2020, itu berarti udah berapa tahun ya? 16 tahun ya Bapak Ibu ya? 16 tahun. Saya sudah terapi 3 kali Bapak Ibu. Yang pertama itu 2004, 4 menit ya. Dalam waktu cuma berapa bulan ya? 3 bulanan lah. Kumat Bapak Ibu. Butuh waktu 12 menit ya untuk terapi. Terakhir kumat itu beberapa tahun yang lalu ya. Itu sudah dengan mata hati atau belum ya? Belum dengan mata hati 2016 itu. Itu terakhir kumat dan saya butuh waktu 24 menit untuk menghilangkan. Jadi makin lama gejala alerginya munculnya makin lama, tapi ngobatinya juga makin lama. Ya karena tubuh saya sudah adaptasi. Itu oke lah, sampai sekarang udah bebas alergi ya. 2016 sampai sekarang udah nggak muncul lagi ya. Jadi kalau telat mandi tidak usah garuk-garuk kayak monkey, kayak monyet ya. Bayangin kalau saya lagi presentasi kayak di Surabaya itu mulai pagi, baru balik hotel itu jam 10, jam 11 malam. Ya. Kalau alergi keringat kan lucu itu, garuk-garuk, no? Presentasinya mulai pagi sampai malam ya. Sudah nggak pernah terjadi lagi. Ya. Jadi kalau alergi masih kayak gitu, orang tuanya Yahyo ini yang nanya. Ya. Jadi nanti tetap diterapi pakai Bicop. Ya. Ini Michelle nih tadi yang saya sebutin ya. Ini rajin banget ya Pak Jarod ini ya. Anaknya udah gede ya. Senang saya. Ya mudah-mudahan bagus ya hasilnya ya. Selama ini sih sedang ngirim laporan juga sih. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Ya. Oke, ini masih nama anak semua. Di Bekasi di mana ya lokasinya ya? Di Harapan Indah. Ya lokasi saya di Harapan Indah. Ya di praktek Dokter Irawati. Ya itu Bekasinya di situ. Ya Pak Muhaimin Hasanuddin. Ya. Kemudian Surabaya alamannya di mana ya? Surabaya tadi ada 2 ya. Kita ada di HR Muhammad dan ada di Araya. Ya di Araya. Nanti dikasih alamatnya ya. Mengisi ateknya di mana ya? Ateknya itu ada di Telegram Atek ya. Ada e-booknya tinggal di-download di sana dan juga ada linknya dari Pak Jatmika. Pak Jatmika itu salah satu orang tua ya, orang tua yang membantu kita membuatkan program Atek yang ngitungnya otomatis ya. Ya, terima kasih ya Pak Jatmika ya. Alamat Ibu Atek, Bu Titik tadi sudah dikasih ya di slide-nya ya, tinggal dicari, masuk Telegram, tinggal diketik Atek, nanti dicari ya. Oke. Kemudian lokasi tes biomedis Surabaya sudah dikasih ya, ini ya, ada alamatnya ya. Di Mata Hati Autism Clinic Center, Jalan HR Muhammad, Ruko Surya Inti Permata 2, Blok C nomor 7375. Ini sebelahnya Bank Cina gitu, ada jalan masuk gitu loh ya. Masuk ke dalam, nanti rukonya itu sebelah kiri. Ada 3 ruko atau 2 ruko ya, 3 ruko. Ya, 3 ruko sebelah kiri. Dari paling belakang itu ruko nomor 2, karena yang paling pojok itu rukonya orang lain ya. Jadi sebelah kiri ada 3 ruko di sana Mata Hati ya. Jadi sebelah kiri masuk dari sebelahnya Bank Cina apa OCB atau something like that ya. Ini yang alamat Bekasi benar ya, di Ruko Gri Harapan Permai di praktek Dokter Irawati, itu istri saya ya, saya praktik di sana ya. Kemudian form Atek bisa di-download, sudah dikasih alamat Telegramnya Bapak Ibu ya sama mereka di sini. Kemudian link Telegramnya saya 3-3-nya sudah dikasih di sini juga, oke. Channel YouTube Mata Hati juga sudah dikasih di sini, ada di chat ya, tinggal diambil sama Bapak Ibu. Tapi bagaimana, ini Bu Evi Makassar mau menanyakan, tapi bagaimana kalau menawarkan ke orang, kalau misalkan anak kita sendiri belum terapi ataupun sudah terapi, tetapi belum kelihatan perbedaannya signifikan bagi orang lain yang mungkin bagi kita sendiri orang tua sudah banyak perubahan. Nggak usah dipikirin, Bu. Kalau saya nggak usah dipikirin, gini, karena masing-masing anak itu beda, nomor 1 ya. Nomor 2, nanti si afiliasi ini mengarahkannya itu ke link. Ya. Jadi kayak misalnya gini loh. Ibu pernah lihat nggak ya, sales, ini ada Lorenzo mau join ya, padahal detik-detik kita terima aja. Sales Toyota, sales mobil. Mereka punya mobilnya nggak, Bu? Mereka udah pakai mobilnya belum? Sales BMW, mereka udah punya BMW-nya belum?
Sama kan? Ya kan, mereka belum tentu pakai kan. Nah, tapi mereka bisa jual karena apa? Ya, mereka sudah mempelajari, sudah mengetahui, sudah tahu testimoninya. Nah, kalau seandainya mereka nanyanya ke ibu, lah anakmu sih belum, ya kan anak saya sedang proses. Anakmu sih belum melakukan, tapi ya, karena ini saya melakukan ini supaya saya dapat uang untuk supaya anak saya bisa melakukan tes. Ini adalah suatu cara yang dilakukan. Jadi kita bukan melulu, udah pokoknya dilakukan, enggak lah.